Siap! Balik lagi di 7 Fakta. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin merinding ular terbang Sumatera. Siap-siap, karena fakta-fakta tentang ular ini bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum masuk hutan. Let's go! Fakta pertama yang menarik. Ular ini sebenarnya nggak benar-benar terbang seperti burung atau kelelawar. Banyak orang mengira mereka bisa mengepakkan sayap dan terbang di udara, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ular ini justru punya cara unik untuk berpindah tempat di hutan Sumatera yang lebat. Mereka meluncur dari pohon ke pohon, bukan terbang. Dengan gerakan yang sangat lincah, ular ini bisa melompat dari satu dahan ke dahan lain, seolah-olah sedang terbang di udara. Sebelum meluncur, mereka akan memanjat ke dahan yang tinggi, mencari posisi yang pas untuk melakukan lompatan. Proses ini membutuhkan kekuatan dan kelincahan luar biasa dari si ular. Setelah menemukan tempat yang tepat, ular ini akan memipihkan tubuhnya seperti frisbee. Tubuhnya berubah bentuk menjadi lebih lebar dan tipis, siap untuk meluncur di udara. Dengan bentuk tubuh yang aerodinamis, ular ini bisa meluncur sejauh puluhan meter, bahkan kadang-kadang bisa mencapai jarak lebih dari 30 meter, hanya dalam satu lompatan. Saat meluncur, mereka menggerakkan tubuhnya membentuk huruf S di udara. Gerakan ini membantu mereka mengatur arah, menjaga keseimbangan, dan mendarat dengan mulus di pohon berikutnya. Keren banget kan? Ular yang bisa terbang di antara pepohonan ini benar-benar menunjukkan keajaiban alam Sumatera. Siapa sangka, tanpa sayap pun mereka bisa menaklukkan hutan dari atas. Selain jago akrobat, ular ini juga berbisa. Racunnya memang nggak sekuat kobra, tapi tetap bisa bikin bengkak, nyeri, bahkan reaksi serius kalau kena manusia. Jangan pernah coba-coba ganggu atau tangkap, risikonya nggak sebanding. Hutan hujan lebat Sumatera adalah rumah bagi banyak makhluk menakjubkan, salah satunya adalah ular terbang Sumatera. Habitat utamanya memang berada di hutan tropis yang rimbun dan lembab, di mana pepohonan menjulang tinggi dan sinar matahari hanya sedikit menembus ke dasar hutan. Namun, ular ini tidak hanya ditemukan di Sumatera saja, tapi juga tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan hingga ke Kalimantan. Mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan hutan tropis yang serupa. Ular terbang ini lebih suka hidup di atas pohon, memanfaatkan cabang-cabang tinggi sebagai tempat berlindung dan berburu mangsa. Mereka sangat jarang turun ke tanah. Tubuhnya berwarna hijau cerah dengan corak hitam dan kuning yang mencolok, membuatnya tampak indah sekaligus misterius. Warna dan corak ini berfungsi sebagai kamuflase sempurna, sehingga mereka bisa bersembunyi di antara dedaunan, tanpa mudah terlihat oleh predator maupun mangsa. Saat kamu sedang trekking di hutan Sumatera yang lebat, suasana sejuk dan suara alam akan menemani langkahmu. Jangan lupa sesekali melihat ke atas, ke arah cabang-cabang pohon yang tinggi. Siapa tahu, di atas kepalamu ada penerjun bersisik yang sedang mengintai, siap meluncur dari satu pohon ke pohon lain dengan lincah. Ular ini aktif di siang hari, beda dari kebanyakan ular lain. Mereka berburu kadal dan burung kecil yang juga aktif siang, sambil berjemur di bawah matahari. Jadi, jangan kaget kalau siang-siang lihat gerakan cepat di antara pepohonan. Ular ini pemalu, tapi kalau terancam bisa sangat agresif. Kalau merasa terpojok, mereka nggak ragu menggigit sebagai pertahanan. Prinsipnya, jangan ganggu kalau nggak mau diganggu. Nikmati keindahan mereka dari jarak aman. Jangan sampai penasaran malah celaka. Makanan favoritnya, kadal pohon, burung kecil, katak, bahkan kelelawar. Kemampuan meluncur mereka di strategi berburu efektif menyergap mangsa dari atas. Mereka benar-benar penguasa kanopi hutan. Sayangnya, ular ini kini benar-benar terancam punah akibat deforestasi yang terus terjadi di Sumatera. Setiap tahun, hutan Sumatera semakin menyusut karena penebangan liar dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Habitat alami mereka perlahan-lahan menghilang, membuat ular ini semakin sulit bertahan hidup. Tanpa hutan, mereka kehilangan jembatan alami untuk meluncur dari pohon ke pohon, mencari makan, dan berlindung dari predator. Tidak hanya ular, banyak satwa lain juga ikut terdampak. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan Indonesia.
Jika kita tidak bertindak sekarang, keanekaragaman hayati kita bisa hilang selamanya. Gimana guys? Ular terbang Sumatera benar-benar luar biasa kan? Kalau ke hutan, selalu waspada, jaga jarak dan hormati satwa liar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel 7 Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya.